Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana, Mbak Tar? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau bahas Ini apa hari? Kita mau bahas apa ini? Yang lagi viral. Nah, boleh tuh, boleh. Apa Batar yang viral, Batar? Itu yang paman nganiaya keponakannya ya, anak yatim lagi. Oh, ya itu. Ya, itu. Itu Kalau diberitakan itu keponakannya, terus yang menganiaya pamannya. Ada yang bilang memang ibunya yang minta untuk anaknya dikasih tahu lah karena ada ya, tapi kan dikasih gitu, tahu, bukan dipukulin begitu. Nah, betul. Nah, itu tuh tahu-tahu malah jadi dihajar habis gitu loh. Tahu-tahu malah dihajar habis. Itu gimana tuh, Fet? Kalau tanggapanmu, Fet? Kalau aku sih ya gimana ya, Mbak ya? Lihat itu nggak tega gitu, sesalah-salahnya anak ya bisalah dikasih tahu. Tolong dikasih tahu dulu, jangan langsung dihajar gitu loh. Miris banget. Di situ kan dibilangnya katanya udah berkali-kali dikasih tahu, tapi nggak mempan, katanya gitu kan. Ujian kita untuk mendidik anak yatim kan emang seperti itu, Mbak. Nah, betul. Itu kan intinya sebenarnya ya. Ya, nggak usah pun anak yatim, kita dititipin ponakan loh misalnya. Itu pasti ada ujiannya kayak gitu loh. Karena kita mau buat apa lagi gitu loh. Gimana ya ngomonginnya ya? Apalagi anak yatim yang di situ banyak amanah, banyak pahala kita ketika kita ngerawat itu anak. Kita bisa sayang sama anak yatim itu makanya pahalanya besar karena ya memang ujiannya juga nggak main-main ya sebenarnya gitu kan. Betul banget, betul. Dari perilakunya kan dibilang memang akan beda gitu ya. Ya, Yang bikin mungkin ya tantangan banget buat kita gitu kan. Yang ya. aku tahu sih begitu ya, yang aku tahu ya. Di rumahku, ibuku dulu juga ngerawat anak yatim, ponakan. Ya begitulah ujiannya, tapi ya kita harus memang bener-bener kayak udah harus ngerawat anak sendiri gitu loh. Itu kan kabarnya kan anaknya tuh anak yatim ya. Iya. Anak yatim. Terus itu gimana sih itu kabarnya sih, ibu itu yang rekam tetangganya, terus ibunya yang laporin ibunya. Ya, yang bagian itu aku belum baca malahan kalau yang laporin ibunya. Aku nggak tahu. Kayaknya sih ya. Gitu. Ya, cuman intinya kita di sini ambilnya ininya lah, maksudnya masa ngehajar anak sampai segitunya gitu loh. Iya. Jadi Potensial. itu kan sebentar lagi ikomat. Oke, Itu udah selesai Ikom. kejadiannya soal itu gimana jelasnya kita nggak tahu pasti ya. Tapi yang kita akan ini begini nih. Yang pertama adalah bagaimana bisa sampai paman sebegitu ke keponakannya, gitu kan? Terus ini background keluarganya seperti apa, gitu kan? Dipertanyakan juga. Terus apa ya, hukuman yang berlaku di Indonesia seperti apa, gitu. Itu cuma 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun, dan sementara anak itu kalau traumanya bisa seumur hidup. Ya betul. Betul banget. Gitu. Nah, itu jadi mungkin untuk para ibu, para paman, para bibi gitu kan, om-om, tante-tante gitu kan, yang pada punya Pak Ade, Bude gitu, yang misalnya punya gitu. Ini aku punya cerita. Jadi gini, saya kan karena memang dulu saya Katolik gitu kan, kuliah di Jogja, ada panti asuhan
di susteran gembala baik di Gampingan di situ. Nah, ini padahal ini anak ini dari bayi ditaruh di susteran itu, dari bayi. Jadi nggak jelas orang tuanya siapa, nggak tahu. Artinya dididik berarti di situ ya kan, di biara situ. Anak dan ternyata dan anak ini menurut suster kepala yang ada di situ itu ini luar biasa. Mereka yang aku salut dari mereka itu adalah mereka nggak ngomong nakal, nggak ngomong anak ini nakal gitu, nggak ngomong nakal, tapi anak ini sungguh luar biasa, dibilang gitu. Luar biasanya Ya. gimana suster? Katanya suka mengambil barang punya temannya, terkadang juga suka masuk ke kamar saya entah cari apa begitu kan. Terus gimana suster? Ya memang ya ini emang harus ekstra apa katanya dia, harus ekstra sabar. Ya bukan berarti disabar-sabarin kita harus selalu lemah lembut, tapi ada kalanya memang dipukul pantat, tapi katanya suster ya gitu, dipukul Ya. bokong ya. Terus udah gitu ada kala dan memang dia diberi apa, akhirnya diberi punishment, seperti misalnya kamu harus membersihkan dari sana ke sana. Jadi tidak dikasih hukuman yang dipukul seperti itu fisik gitu, enggak, tapi dia akhirnya dikasih tanggung jawab lain gitu, dikasih tanggung jawab lagi seperti itu. Sambil kemudian sebenarnya sambil setelah itu dia gini, diempatikan kalau seandainya barangmu yang diambil kamu butuh begitu kan, gimana rasanya gitu. Itu mereka apa ya, seharusnya sementara kita di muslim ini kan sebenarnya punya panduan yang lebih ini lagi. Ya. Sebenarnya boleh loh kita orang tua itu bukan nakut-nakutin, tapi memang gini, anak dibuat takut pada hukuman Allah gitu. Iya. Jadi bukan takut dengan hukuman kita. Kalau takut dengan hukuman kita, dia akan bisa ngulangi lagi atau dia bahkan bisa benci dengan kita. Tapi kalau takut dengan hukuman Allah, dia akan ini mikir, kalau anak-anak apa Nazai itu pernah juga seperti itu, ambil di dompetku pernah seperti itu, dan aku giniin pakai api di tangannya, panas gak aku gitu, cek digituin aja sedikit, terus panas gak, oh kata dia gitu kan Lan, panas kata gitu ya. Ada 2 kali atau 3 kali itu dia lakuin itu gitu kan, ngeri. Jadi orang tua ngeri pasti gitu, karena ini adalah tindakan gak amanah, kita udah tahu itu ngeri. Nah itu sampai yang udah ke 3 kali, panas gak aku gitu pakai itu baru sedikit kena ujungnya, api dikorek. Kalau di neraka gimana, belum disabet sama malaikat. Dan ini bener loh. Nah ibarat kata susteran yang di Gembala Baik itu aja dia hanya menerapkan ilmu-ilmu manusia. Ini kita sebenarnya bisa loh kita giring pada hukuman Allah nanti. Iya, Pada betul. hukuman Allah nanti kita giring gitu loh. Jadi memang Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memang Maha Pengampun. Tapi kalau kamu terus-terusan berbuat seperti ini, jangan katakan dia nakal, tapi kalau kamu terus-terusan berbuat dosa, kita langsung bilang dosa, karena memang itu dosa. Kamu terus-terusan berbuat dosa, maka Allah juga bisa murka. Kalaupun tidak murka di sini, murka Allah itu akan lebih mengerikan lagi ketika di alam kubur. Di alam kubur kamu sendiri loh. Ini kita bukan lagi nakut-nakutin, tapi kita memang lagi bicara yang dalilnya jelas ada dan anak harus tahu. Iya. Jadi bukan dipukul begitu, enggak, tapi dikasih tahu itu, dan itu berulang kali, dan itu nggak bisa sekali 2 kali, sampai kemudian akhirnya sekarang bisa seperti itu. Bahkan ketika mengaji, untuk mengaji,
harus digini kan. Bayangkan kamu di dalam kuburan sendiri, terus di dalam tanah tuh kamu lihat, kita congkelin tuh tanah, lihat ada apa, ada binatang tanah kan, gitu. Bayangkan, nah kalau kita mati nih, semua mati nih, di dalam ada binatang tanah, ada segala macam itu. Mereka hanya tidak mau mendekat pada orang yang berteman dengan Al-Quran. Jadi paling tidak, jadi kamu membacalah Al-Quran supaya dia jadi temanmu di alam kubur nanti. Bukan nggak usah harus dipush dia harus jadi penghafal Quran, nggak usah. Paling tidak, dan kalau dia memang sudah takut, dia pengen Al-Quran jadi temannya dia, soal dia nanti akhirnya hafal, ya itu bonus. Kalau menurut aku sih gitu. Yang terpenting kan sebenarnya gini, selamatnya dia dari api neraka, selamatnya dia dari api neraka, selamatnya anak api dari api neraka, selamatnya kita dari api neraka juga. Iya. Tadi Kan aku gitu. yang soal apa? Jangan nggak bilang anak nakal gitu ya. Kebetulan punya pengalaman juga nih Kak Iren. Aku sempet nanganin anak-anak yang dibilangnya ya kayak gitu ya. Orang lain anggapnya tuh, kalau orang bahasanya kasar, kalau aku bilangnya justru waktu itu istimewa, aku bilangnya gitu. Karena nggak mau nganggep itu anak nakal lah, istilahnya gitu ya. Karena ya gitu sebenarnya bisa dibimbing dengan baik-baik gitu. Iya, bisa digitukan. Dan aku pikir tadinya tuh suamiku udah yang paling keras ya ininya, karena kalau nabok Naza itu pakai sandal gitu, dan bokongnya pak gitu. Bokongnya sih, memang bokongnya dia pasti Ya, akan jadi sasaran, bokongnya itu karena yang akan jadi dicontohkan juga sasaran. bokong kan. Yang dicontohkan Nabi Iya, juga bokong kan. Iya. bokong. Dan memang akan lebih keras lagi kita akan pukul kalau soal sholat, karena Iya, jadi betul. gini, orang tua tuh sebenarnya harus paham hukuman apa. Nah, ini harusnya orang tua tuh gali ilmunya juga di sini ya. Hukuman apa yang paling berat, ketika kita lalai? Hukuman apa nanti yang apa yang akan Allah hukumkan? Nah, itu yang harus kita ini ke anak. Sampai Ini waktu itu, tarik ulur sama anak gitu kan. iya, Nah, yang harus kita terapkan misalnya ke anak. Itu pun juga sebenarnya saya juga belum merasa jadi orang tua yang berhasil, karena belum. kadang juga anak suka ada bohong-bohong ya karena takut gitu kan. Tapi paling tidak yang kita tekankan itu dia takut dengan hukuman Tuhannya itu loh, bukan takut dengan hukuman orang tuanya. Dia takut dengan hukuman Tuhannya. Begitu. Jadi bukan kita kenal, jadi begitu caranya mengenalkan dia dengan Tuhannya. Biarkan dia takut dengan hukuman Tuhannya. Kalau yang dia kenal Allah itu hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka yang ada dia sepelekan sholatnya. Nantilah Allah bisa maafin kok. Nantilah gampang. Iya. Gitu. Kalau yang dia kenalkan itu, sebenarnya yang paling utama adalah kenalkan dia bagaimana Tuhannya murka. Beritahu dia bagaimana kalau Tuhannya murka, buat dia takut dengan Tuhannya, buat anak-anak ini takut dengan Tuhannya. Kalau dia takut dengan Tuhannya, maka dia akan beradab dengan orang tuanya. Iya. Insya Nah, Allah. itu berarti orang tua juga harus mengenali karakter anak gitu kan? Iya, Jadinya harus kenal tuh, karakter anak. kalau sekarang kan suka ditentang tuh soalnya Kak Iren. Kalau ilmu parenting sekarang, bukan mau nyalahin ya, bukan mau nyalahin. Tapi kadang-kadang ilmu parenting sekarang kan bilangnya anak nggak boleh dipukul, gini-gini segala macam. Sedangkan kalau Boleh, di Islam, Al-Quran membolehkan. nah Islam kalau boleh, di Islam membolehkan. boleh kan? Apalagi kalau Boleh. apalagi urusan sholat dan segala Nah, ya. macam, ya. Iya, boleh. Nah, Boleh. Dan parentingnya Islam sebenarnya adalah buat anak-anak itu takut dulu dengan hukuman Tuhan ya, ya, gitu kan. Sekarang gini, pernah tahu kan viral itu yang catatan anak Palestina tentang bahwa dia
merasa berdosa karena dia terlambat sholat, karena dia melakukan apa gitu, hal-hal yang menurut kita tuh adalah kesalahan sepele, tapi menurut dia, tapi dia udah merasa Paham. itu karena apa sih? Karena dia takut, Iya. karena dia takut dengan hukuman Tuhannya, dia takut begitu. Karena udah tertanam di dirinya rasa takut pada Tuhannya gitu kan. Nah, iya, itu sebenarnya. Jadi, jangan buat anak takut dengan kita, tapi buat anak takut pada Tuhannya, Iya, betul. dengan hukuman Tuhannya. Jadi, kalau saya ini ke anak itu misalnya kayak baca Al-Qur'an begitu. Ya itu saya itunya begitu. Bayangkan kamu ini semua orang di dalam kubur sendiri. Iya. Dan yang sudah pasti Allah janjikan yang akan bisa menemani setiap manusia di dalam kubur hanya Al-Quran. Yang bisa sampai kemudian diceritakan kan Al-Quran itu akan nungguin sampai Munkar Nakir itu bertanya, dan sampai akhirnya Munkar Nakir cepet-cepet nanya. Begitu kan, karena apa? Karena kamu setiap hari berteman dengan dia, ngobrol dengan Quran, dengan membaca Quran, kamu seperti ngobrol, berteman dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini yang akan nemenin kamu nanti. Itu memang tiap hari, dan seharusnya sebelum tidur, ceritakan bagaimana ganasnya, ceritakan bagaimana siksa kubur, ceritakan bagaimana siksa neraka. Itu ternyata sebenarnya Ceritakan tentang para kematian terutama gitu ya, karena pernah dengar kan sebaik-baiknya nasihat adalah tentang kematian gitu ya. iya. Diingatkan tentang mati Jadi itu kan saya, terus setiap mau tidur seperti begitu. Dan akhirnya dia takut. iya, Sampai sekarang yang si sulung yang besar nggak berani pacaran karena terus-terusan diingatkan dengan hal seperti itu. betul. Sampai pernah bahkan di kosnya itu ada teman kosnya bawa perempuan ke situ, dia resah, dia yang resah, dia ngadu ke bapak kosnya kayak nggak terlalu gimana gitu, hanya ditegur sebegitunya aja, dan akhirnya dia udah sibuk nyari kos-kosan lain karena apa? Karena dia, Setakut itu, iya, padahal bukan dia yang bawa Ya. gitu. Jadi karena udah tertanam ya, kira-kira. iya, Udah karena tertanam dari banget. karena doktrin itu nggak sekali dua kali ya doktrin itu. Jadi Iya, kalau betul. dalam psikologi Nggak bisa. brainwash itu misalnya kita mau memasukkan, ada yang ngomong katanya kalau hipnosis, hipnoterapi itu apa caranya orang kufar, padahal bukan, itu bagian dari psikologi, dan itu bisa kita lakukan gitu dengan supaya bisa menghipnosis anak-anak itu takut pada hukum Allah gitu. Jadi sebenarnya nggak, alasan apapun nggak bisa dibenarkan sih yang menghajar anak sampai seperti begitu gitu, karena Betul banget. orang anak masih bisa dibentuk kok itu, apalagi Ya. anak perempuan Aduh, Ya. itu aku nggak kebayang. begitu kan, dengan nggak tahu lah gimana, saya yang bukan ibunya aja perasaannya nggak karu-karuan itu ngelihatnya. Ya. Terus gimana Nggak yang bisa jadi nggak bisa berkata-kata, itu entah itu pamannya itu, entah kakaknya dia atau adiknya dia. Kalau saya misalnya ada adik laki-laki saya atau kakak laki-laki saya berani seperti bisa begituin anakku, bisa aku yang berantem Aku hajar walaupun balik. anakku salah gitu. Iya, Iyalah. Karena maksudnya gini loh, cara mendidiknya nggak begitu gitu kan. nggak Cara gitu, mendidiknya jangan gitu. Heeh. Maksudnya gitu. nggak gitu, dan iya nggak begitu. Kenapa? Entahlah, sudah speechless. Tapi sebenarnya kita bisa lakukan itu loh dari anak masih kecil, ketika sebelum tidur, sebelum itu kita tiap hari kita Ya, bicarakan tentang Itu disonding kayak gitu kan. Ya, ya Fetty ya. Ya betul. Aduh, nanti kalau dari kita kecil. bahas lagi mungkin di next season tentang parenting gitu Mbak. Gimana Iya. cara kita mengelola anak
kita memberikan parenting yang baik ke anak gitu Mbak. Mungkin sekarang kan kita masih bahas tentang yang lagi viral. Kita susul dengan video yang lebih jelas. Soalnya kan kalau ngomongin parenting tentang sounding itu bakalan panjang gitu. Ya. Oke, nanti kita akan itu di situ. Paling tidak di sini saya hanya berpesan kepada ibu, kepada para orang tua, ibu, bapak yang seperti begitu. Kalau mau menanamkan ke anak, tanamkan akibatnya. Tanamkan akibatnya. Jadi kan bukan hal yang hanya sekedar untuk kata-kata motivasi aja waktu kaos merchandise di novel saya, yang di novel Iren itu yang ada tulisan bukan hidup yang satu kali tapi mati yang satu kali, karena ada kehidupan setelah kematian. Nah, kenalkan tuh perjalanan kehidupan setelah kematian, karena itu anak itu bisa jadi pahala jariah, bisa jadi dosa jariah. Kan terputus semua amalan kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, ya kan? Kemudian sedekah jariah. Ya. Betul banget. Gitu. Nah, sedekah kita jadi jariahkah kita nggak tahu gitu kan? Ilmu kita akankah bermanfaat kita nggak tahu. Yang udah jelas tuh anak. Ya ini anak harus yang difokusin. Betul. Gitu. Setuju. Gitu Ji. Jadi itu salah satunya adalah kenal, buat anak-anak ini takut pada hukum Allah. Buat anak-anak ini takut pada hukum Allah. Setiap malam ceritakan apa yang bisa Allah lakukan kalau dia melakukan dosa. Akibat apa yang akan dia terima gitu kan. Nanti terutama ketika nanti pas dia mati. Dari kecil kasih tahu tentang kematian dari kecil. Seperti halnya pakar-pakar sex education mengatakan sex education itu dari dini, dari kecil, bahkan dari kandungan, kata ibu siapa, Eli Risma ya, yang pakar psikologi gitu. Nah, apalagi ini tentang kematian, kematian kan nggak lihat umur. Iya, betul. Tentang kematian, kenalkan dia setiap malam. Itu sih dari saya. Ya. Kalau ini tentang anak-anak itu aja. Ya. Oke. Cukup ya. Kalau ada yang mau dibahas lagi, ya silahkan di kolom komentar. Kalau memang ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan. Jangan cuma ditonton, tolong supportnya, di like, di komen, dan di share. Jangan lupa subscribe. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.